Orang udah kehilangan kepercayaan sama kepolisian, ini jadi negara apa, ya kan? Kita akan chaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di sini dalam bincang santai di Kerikil dalam Sepatu. Nah, kali ini kita berkumpul di sini kebetulan kedatangan tamu jauh, ya kan, teman lama, sobat pejuang angkatan 90-an, Bang Firman Tendri. Selamat Nah, ketemu beliau lagi. adalah advokat, kolumnis, dia juga sebagai direktur lembaga penelitian Institut angkatan 90-an yang juga kemarin ikut dalam gerakan 98 ya, Pak ya. Nah, di sini juga masih bersama Bang Mail atau BM. Ya, beliau adalah guru, beliau adalah sesepuh, dedengkot, aktivis, ya kan. Ya, dia pejuang angkatan 80-an yang menjadi inspirator dalam gerakan kemahasiswaan kita di era 98 dan hingga angkatan 20 mahasiswa ini masih menjadi tempat bertanya adik-adik mahasiswa. Selanjutnya ini adalah Bro Joni, beliau adalah advokat, berkiprah di dunia hukum sudah lebih dari 15 tahun. Jadi kita udah semakin lengkap formasi kita. Kali ini kita akan berbincang santai terkait dengan adanya reformasi kepolisian, yang mana belakangan ini kan kita dengar ada statement dari Bapak Kapolri Sulistyo Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa kepolisian akan diperjuangkan sampai titik darah, penghabisan, akan tetap berada di bawah kepolisian, di bawah presiden. Jika tidak dia mau jadi petani saja. Tapi dia mau jadi petani saja kalau sudah berhasil. Nah, dari statement beliau itu kemudian banyak reaksi dari kanan, ya kan, yang menginginkan sebagian bahwa kepolisian ini kembali ke departemen di bawah departemen kementerian dalam negeri. Nah, ada juga yang bertanya, kenapa sih harus di bawah presiden? Kenapa nggak di atas presiden atau sejajar dengan presiden, ya kan? Atau mungkin Bapak Kapolri ini mau mencalonkan nanti sebagai presiden, ya kan? Di 2029 itu juga kita mungkinkan. Kenapa tidak? Nah, dari fenomena ini, Bang, gimana nih, Bang? Tanggapan abang-abang nih melihat kondisi Polri, yang mana kita tahu bahwa kepolisian kita ini kan hadir di Republik ini udah lama banget ya, dari zaman penjajahan udah ada kita kepolisian kan. Ya. Nah, kan terus ditambah lagi di zaman Jepang. Nah, ini gimana nih, Bang? Kondisi ini nih terkait dengan akan dilakukannya reformasi di tubuh Polri, tubuh Bayangkara. Ya, kalau saya menilai begini. Dengan adanya Komite Reformasi Kepolisian, sebenarnya kita juga tidak jujur melihat persoalan, kan. Bahwa betul di dalam tubuh kepolisian ini terjadi penyimpangan, terjadi abuse of power yang dilakukan oleh banyak sekali anggota kepolisian. Memang betul banyak, tidak bisa dikatakan oknum. Tapi kalau kita mau membakar tikus jangan Rumahnya, rumahnya dong yang kita bakar, jangan apa institusinya.
jangan institusinya, jangan lumbung padinya kita Hmm. bakar hanya karena ada persoalan tikus di Ya. lumbung padi itu, ya kan? Persoalan yang menghinggapi Polri hari ini umpamanya dilakukan oleh oknum-oknum, ya kan? Ada oknum model Verdi Sambo kan yang cukup menghentak kita. Orang bisa katakan Verdi Sambo itu oknum. Ini kan persoalan kalau kata si Panji ini, ternyata masih ada lagi Teddy Minahasa, ya kan? Ada lagi kemudian Kapolres Ya, Semarang. yang baru-baru ini ya. Sekarang ini lagi ada persoalan dengan Kapolres Sleman, ya Ya. kan? Dan tidak berhenti. Berita terakhir yang saya baca hari ini, seorang perempuan belia, muda lah ya, itu di Jambi diperkosa oleh 2 oknum polisi, ya kan? Jadi entah harus bagaimana menyikapi institusi ini. Padahal institusi ini seharusnya menjadi sesuai dengan apa ya, tugas mereka adalah mengayomi, melindungi, serta melayani, ya kan? Tapi yang diterima rakyat hari ini, yang diterima masyarakat hari ini, orang sekarang cenderung lebih percaya sama Damkar, ya kan? Ya. Ini kita bisa UUD, ujung-ujungnya Damkar. nah, ujung-ujungnya Damkar. Jadi bukan kita mau menganggap peran dan tugas Damkar ini rendah, tidak. Tapi kan beda fungsi, ya kan? Bayangkan kalau distrust ini terus berlanjut, orang udah kehilangan kepercayaan sama kepolisian, ini jadi negara apa? Ya kan? Kita akan chaos, kriminalitas akan ada di mana-mana. Orang ada polisi aja kriminalitas meningkat kok tiap tahun. Kriminalitas kita meningkat secara kuantitatif juga secara kualitatif. Hari ini pasar saham begitu gilanya, ya kan? Dan di situ harus tetap ada polisi. Selama ini kita melihat polisi cuma ada di pasar, ya kan, di terminal, ya kan? Ngapain mereka di sana? Maaf nih Pak Kapolri, banyak kejadian di lapangan, itu kehadiran polisi di lapangan itu ngutip aja kerjaannya, ya kan? Ngerokok lah dipalak, ya kan? Lagu bayar. Itu yang Sampai muncul itu ya. sampai muncul kemudian kritik keras dari sekelompok anak muda lewat grup musik Sukatani itu. Bayar, ya kan? Mau masuk polisi bayar, mau ada perkara, mau lapor juga bayar, ya kan? Untuk dicabut BAP bayar. Ini kan kita kehilangan nalar menyaksikan fenomena ini. Jadi saya melihat persoalan Komite Reformasi Kepolisian, kita tidak berbicara soal apakah kemudian Kapolri itu harus berada di bawah presiden, di bawah kementerian, atau ditempatkan di mana lah. Tapi kita juga harus memahami secara historiografi kita nih, kepolisian itu kan lahir dari sebuah situasi sejarah yang sangat revolusioner, kan? Dinamis dan penuh dengan apa, tarik menarik kepentingan, baik itu kepentingan ideologi, kepentingan politik, ya kan? Ya kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang lebih sederhana, tarik menarik kekuasaan yang melekat pada diri mereka. Tapi sejauh ini yang kita sadari betul, ada 2 tokoh kepolisian yang luar biasa. Pertama adalah Raden Said Sukanto Cokro Diatmojo dan kemudian Muhammad Yasin ya. Muhammad Yasin. 2 tokoh pendiri kepolisian ini itu luar biasa. Pada tahun 1933 maksud saya, itu seorang anak pribumi bersekolah di aspiran komision
komisaris Van polisi di Sukabumi. Itulah tadi yang kita sebut dengan Raden Said Sukanto Cokroadiatmojo. Di satu sisi ada anak muda, ya, juga punya keberanian yang luar biasa, didikan kepolisian Jepang yang bernama Tokubetsu Keisatsutai. Agak susah. Keisatsutai. Orang Jepang, maaf. Ya kan? Yang kemudian dipercaya memimpin satu kekuatan kepolisian yang kelak kita kenal sebagai Kesatuan Brigade Mobil, Brimob, ya kan? Nah, dulu dia ini disebut dengan polisi istimewa, ya kan? Nah, kita kembali lagi ke awal-awal kemerdekaan. Di dalam PPKI, saat kita mau memproklamirkan kemerdekaan, para pendiri bangsa ini berpikir, kalau kita merdeka nggak punya polisi gimana jadinya di negara ini, ya kan? Maka diinisiasi oleh PPKI, dibentuklah kepolisian, ya. Pada tanggal 19 Agustus, 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan, 19 Agustus 1945, lahirlah Kepolisian Republik Indonesia. Kalau saya tidak salah ingat ya, 19 Agustus. Setelah itu, pada tanggal 29 September, ya, Kepolisian Republik Indonesia itu dinyatakan Sukanto diangkat jadi kepala kepolisian. Waktu itu KKN namanya. Waktu itu namanya KKN. Kepolisian negara. Dan pada saat 29, tapi ada yang lupa. Tanggal 2 setelah 29 Agustus tadi, di Surabaya ada anak muda. Gini. 17 Agustus proklamasi. Oke. 19 Agustus, 2 hari setelah proklamasi, ya, PPKI membentuk kabinet. 12 kabinet kementerian. Ya. Plus kemudian 4 kementerian non kementerian. Nah, karena pada waktu itu logika para defining father kita itu masih menggunakan logikanya pemerintahan Hindia Belanda, ya, masih Jepang, maka kemudian pemikiran ide untuk kemudian kepolisian ini tertib itu ada di bawah Kementerian Dalam Negeri, ya kan? Gitu kan. Nah, itu tanggal berapa tadi? 19 ya. Nah, ada yang lucu, gitu kan. Nah, apa namanya? Tanggal 21 Agustus. M. Yasin di Surabaya itu membacakan proklamasi kepolisian. Jangan menyatakan bahwa polisi istimewa itu melepaskan diri dari kepolisian Jepang dan tunduk pada kemerdekaan Indonesia dan menjadikan polisi istimewa ini sebagai bagian dari polisi Indonesia. Gitu. Itu tanggal 17, tanggal 21 proklamasi kepolisian, 29 itu kemudian menjadi resmi di bawah Kementerian Dalam Negeri, tapi tetap bertanggung jawab terhadap Soekarno karena Soekarno yang melantik, ya kan? Tapi ada yang lucu nih, ya. Kalau tanggal 19 itu KKN dibentuk di bawah Kementerian Dalam Negeri, 21 ada proklamasi. Apa nih korelasinya nih antara tanggal 19 dengan tanggal 21? Tanggal 19 itu wadahnya. Oke. Ya kan? Wadahnya. Polisinya masih ya 2-3 orang lah gitu kira-kira. Baru Sukanto dan beberapa
Baru ditunjuk oleh presiden kepalanya aja. Baru kepalanya aja. Lembaganya. Lembaga dan ditunjuk Berarti kepalanya. orangnya belum ada ya. Orangnya sudah ada. Pasukan belum ada ya. Oh, gitu kan. Kepalanya udah ada. Pemimpin institusinya udah ada. Pasukannya belum ada ya. Pasukannya belum ada. Bagian-bagiannya belum ada. Belum lengkap. Ya kan? Lanjut. Nah, tanggal 21 itulah diperkuat oleh proklamasi polisinya Yasin dari Surabaya loh. Oh. Yasin ini Surabaya. Dan dia memang polisi kombatan. Oke. Bukan polisi lapangan ya. Bukan polisi seperti Sukanto yang pendidikannya administratif ya, gitu kan. Iya, benar. Nah, sementara yang di sini ini kombatan, ya kan? Dan peran luar biasa seorang M. Yasin itu, dia adalah polisi yang ikut serta dalam pembentukan BKR di Surabaya. Di Jakarta beda lagi. Di Jakarta itu kan pendiri BKR itu adalah Oto Iskandar Dinata, kemudian beberapa nama lah, Kasman Singhadimejo, ya kan? Nah itu perbedaan dari kepolisian kombatan tadi oleh M. Yasin itu dengan laskar-laskar ketika itu gimana? Sama aja atau gimana? Iya, makanya kemudian supaya institusi ini benar-benar menjadi institusi yang utuh, diisi oleh personel-personel yang juga mengerti administrasi, tapi juga punya kemampuan kombatan, bergabunglah ini antara pasukannya M. Yasin dan pasukan yang dibina dan dididik oleh Sukanto. Gitu. Nah, berlanjut tuh. Tugas utamanya apa waktu itu, ketika itu? Tugas utama dibentuknya itu masih KKN tadi ya, si kepala kepolisian negara. Apa dia bertugas waktu itu ada di bawah mana? Di bawah Kementerian Dalam Negeri, tapi bertanggung jawab penuh kepada Presiden, ya kan? Waktu itu masih seperti itu ya. Ya. Kan? Tapi kemudian karena situasi sangat revolusioner, tugas polisi pada saat itu bukan seperti sekarang. Tugas kepolisian pada saat itu ikut juga bertempur, berperang. Bahkan Muhammad Yasin ini itu adalah tokoh utama di balik 10 November. 10 November. Nah, ya. Oke. Jadi gini. Nah, mungkin penjelasan gini, Bang Dodi. Jadi nuansanya ini, atmosfernya yang harus kita gambarkan dulu ya. Suasana kebatinan. Nih atmosfernya gini loh. 17 Agustus 1945 itu dalam suasana pasca Perang Dunia Kedua. Ya. Oke. Nah, pasca Perang Dunia Kedua, secara atmosfer dunia ini pada waktu itu lewat yang disebut dengan piagam PBB ya pada waktu itu, bahwa sejak saat itulah kemudian tidak boleh ada lagi kemudian perselisihan antar negara atau kemudian perselisihan politik diselesaikan dengan cara militeristik. Jadi harus diselesaikan dengan cara damai. Kira-kira seperti itu ya. Nah, atmosfer inilah juga yang kemudian menjadi menjadi patokan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana The Founding Father itu tidak memberi kesan bahwa mereka melakukan kemerdekaan Indonesia, memerdekakan negaranya tidak dengan cara agresi militer, tapi dengan cara damai. Cara-cara yang ditempuh The Founding Father itu adalah cara-cara damai, berunding, lewat meja-meja perundingan, lewat kemudian perjanjian dan segala macam, lewat jalur diplomasi. Itu yang membuat kemudian kenapa, jadi aku ngerti nih, gitu kan. Jadi kenapa kemudian M. Yasin itu tadi, ya. Jadi yang saya tahu nih, M. Yasin itu sebenarnya adalah militer. Karena pada waktu itu yang paling siap untuk bertempur itu adalah polisi istimewa. Polisi. Karena binaan Jepang waktu itu ya. Mereka itu dari mulai binaan Belanda masuk ke binaan Jepang, kemudian mereka lah yang paling siap menggunakan senjata, perang, pertempuran, ini mereka paling siap. Oke? Sementara PETA dan KNEL pada waktu itu sudah dibubarkan.
sudah dibubarkan. Ya, terutama PETA. Setelah Jepang kemudian kalah dalam Perang Dunia Kedua, maka otomatis kemudian PETA dibubarkan. Dibentuklah BKR. Gitu kan. Entar dulu, gitu kan. Itu bubar. Ya. Bubar, begitu bubar. Nah, salah satu komandan polisi istimewa ini yang sangat militeris itu namanya M. Yasin. M. Yasin lah kemudian menggunakan orang-orang yang berkemampuan menggunakan persenjataan dan perang ini ya dikonsolidasi sama dia untuk melatih BKR, karena BKR itu kan sebenarnya adalah paramiliter, masyarakat biasa yang tidak akrab dengan senjata, tidak biasa bertempur. Nah, polisi istimewa yang bekas kemudian polisinya Jepang ini yang di bawah komandonya M. Yasin itu melatih BKR ini, gitu kan. Dia yang kemudian melakukan perampasan perlucutan senjata dari Jepang. Dia supply kemudian ke BKR. Gudang senjata Jepang di Surabaya itu di Ladon Bosco ya, kalau nggak salah itu yang melucuti adalah Yasin, dan semua persenjataannya Jepang diambil oleh Yasin dan anak buahnya untuk dibagikan pada laskar-laskar. Nah, dari situ nih secara politisnya, Henry. Jadi seolah-olah gini loh, di mata dunia seolah-olah kita tidak melakukan agresi militer, karena dia pakai kepolisian. Jadi kayak cover gitu kan. Tapi sesungguhnya kita membangun kekuatan militer di dalam kepolisian. Nah, dia melatih kemudian BKR pada waktu itu, nyuplai senjata macam. Karena yang memang paling siap pada waktu itu adalah kepolisian. Ya. Jadi kepolisian itu sebenarnya duluan ya. Duluan ya. Lebih dulu ya daripada TNI ya. Baru Henry. Tapi pada waktu itu tanggal 22 Agustus setelah proklamasi kepolisian 22 kemudian dibentuklah kemudian yang namanya BKR di bawah Komite Nasional Indonesia. Tanggal 22, satu hari setelah proklamasi itu dibentuklah kemudian BKR. Nah, BKR dibentuk tidak bermaksud membentuk Tentara Nasional Indonesia, tidak bermaksud itu, tapi bermaksud menciptakan ketertiban, keamanan sosial pada waktu itu. Cover lagi. Saya melihat ini cover. Itu taktiknya para Devani Father, bahwa kemudian negara merdeka itu harus punya angkatan bersenjata. Itu harus kan. Harus. Maka kemudian dibentuklah TKR. Di kemudian hari ya. Oke, terus lanjut. Dari TKR itu nanti berubah lagi hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Kita masih konsen di kepolisian. Tapi unsurnya BKR itu adalah salah satunya masyarakat sipil yang kemudian juga di Surabaya, karena Muhammad Yasin ini walaupun dia tokoh lokal Jawa Timur, tapi dia punya nama nasional sampai ke Jakarta dan pada pemerintahan Soekarno di Jogja. Dan mungkin waktu itu kita masih Jawa, Madura, Bali ya? Belum. Pada waktu itu masih semraut lah. Coba kita berimajinasi. Belum ada pembagian. Oh iya, belum ada. Karena belum ada perjanjian. Iya, baru beberapa hari kita kemerdekaan. Belum kelihatan utuh gitu kan. Nah, tapi secara administratif itu ada dalam bentuk kepres ya, dasar penetapan pemerintah nomor 11 tahun penetapan pemerintah nomor 11/SD 1945 kalau nggak salah. 5 ya, itu dasar legalitasnya itu ya. Ya. Tapi kan Bang itu yang saya baca itu pada saat 45 itu dibentuk 12 kementerian. Polisi itu kan sebagai jawatan. Enggak. Belum. Kayak modal. Bukan itu dinas teknis lah ya. Di bawah kementerian. Jadi ketika kita masuk pada masa pemerintahan parlementer, kan, pada tanggal 1 Juli 1946 yang hari ini kita kenal sebagai Hari Bayangkara, di bawah pemerintahan Perdana Menteri Syahrir, Sultan Syahrir, kemudian Dewa tadi tuh kalau nggak salah, dikukuhkanlah bahwa
kepolisian ini menjadi jawatan. Ya kan? Sejak 1 Juli 1946. Yang kemudian dikenal sebagai Hari Lari Kepolisian. Itu yang dia tariknya berawal dari situ. Dia menganggap dengan adanya dasar hukum Sultan Syahrir membentuk penetapan pemerintah itu. Masih dengan penetapan yang awal. Iya, penetapan pemerintah. Belum ada perubahan. Belum. Jadi Soekarno dan Syahrir ini menyadari betul kita butuh polisi yang berwajah sivilian. Dan itu tokohnya yang paling cocok adalah Sukanto. Meski kemudian presiden dan pemerintahan itu berubah dari presidensil kemudian menjadi parlementer, Syahrir dan Soekarno tidak mengganti orang karena yang paling cocok itulah seorang Sukanto. Ketika itu. Yang Sukanto latar belakang pendidikan adalah aspiran komisaris Pan Polisi di Sukabumi dengan pangkat komisaris kelas 3. Ya. Berarti komisaris kelas 3 itu kombes. Kombes zaman itu. Artinya pendidikan mumpuni sudah ada di zaman Belanda dulu dan dia yang paling tinggi sekolah polisi dan kemudian seorang ini Sukabumi yang Lido atau Sukabumi yang ujung kota Sukabumi itu didirikan oleh Belanda. Hebatnya lagi seorang Raden Said Sukanto Cokrodeatmodjo ini adalah dia itu juga sekolah di Reh Hoge School. Sekolah hukum khusus kepolisian. LHS ya. Tapi nggak selesai karena kekurangan biaya. Nggak ada beasiswa zaman itu ya? Ada beasiswa. Negara tidak membiayai itu ya? Enggak. Ya karena suasana kan udah mulai kacau itu, ya kan? Itu di tahun berapa dia? Dia itu kan masuk sekolah di Sukabumi tahun 33. Wow. Ya. Jauh sebelum kemerdekaan dia. Karena itu sekolah kepolisian di Sukabumi itu 1840 dibangun oleh Belanda. Juga oleh Belanda. Salah ya. Jadi memang punya riwayat yang panjang ya tentang kepolisian ini. Dan satu lagi yang perlu digarisbawahi. Kepolisian ini satu-satunya institusi yang memang paling siap. Ketika itu. Ketika SDM-nya ya, bicara kesiapan SDM-nya ya. Desain organisasinya paling siap. Karena Belanda tidak membangun sekolah untuk militer ketika itu. Ada. Kenil itu. Iya. Ada sekolahnya namanya AMK atau KAM gitu, lupa saya. Tapi sama-sama punya sekolah. Nah, hasil-hasil dari ini kita agak melenceng sedikit. Kenil itu kan punya perwira-perwira kayak Urip Sumoharjo, ya kan? Siapa lagi tuh? Nasution, TB Simatupang, ada. Tapi pangkat tertinggi saat itu berada di tangan Urip Sumoharjo. Pangkatnya dia itu kalau nggak salah setelah keluar dari Kenil itu mayor Kenil. Yang kelak ketika Indonesia merdeka, menjelang Indonesia merdeka, dia pangkatnya sudah masuk pada Letnan Jenderal. Tapi karena situasi politik kan akhirnya yang memimpin adalah Jenderal Sudirman. Ini terlepas dari itu semua lah ya. Jadi kita lanjut tahun 46 ketika berada dalam pemerintahan Syahrir ya 1 Juli 1946 sampai dengan 15 Desember 1959. Kan? Kenapa? Panjang itu ya berjalan ya. Iya. Dengan konsep di bawah Departemen Dalam Negeri. Iya. Dan jadi berapa tahun tuh dia pernah ada di 14 tahun. 14 tahun dia ada di bawah Kapolri yang paling lama menjabat sebagai Kapolri. Menjabat Kapolri paling lama itu Raden Said Sukanto Cokrodeatmodjo 14 tahun. Yang terlama adalah 14 tahun ya. Nah di
tahun 59 ini apa yang terjadi? Ini menarik ini. Tahun 59 pada saat 5 Juli 1959 Soekarno memberlakukan dekret. Dekret presiden ya. Iya. Presiden. Dengan demikian kabinet parlementer bubar. Ya kan? Karena kabinet parlementer bubar, jadi kepala kepolisian itu tidak lagi berada di tangan Perdana Menteri. Ya kan? Karena kabinetnya udah kabinet presidensial. Nah, pada saat itu karena kepentingan politik revolusioner Bung Karno, ya, polisi, maaf nih Bung Karno, ya kan? Polisi ini diajak oleh Bung Karno, ditarik-tarik lah untuk kepentingan politik revolusinya Bung Karno. Fusi ya, difusi. Bukan, disatukan ke angkatan bersenjata. Kan akibat kepentingan politik itu demi mempertegas perjuangan revolusioner ya Bung Karno, kemudian ditanya lah Pak Sukanto tetap mau ikut nggak dalam barisan saya, kurang lebih seperti itulah. Mau mendukung nggak program revolusi saya, kurang lebih seperti itu. Sukanto nggak mau. Saya tetap menginginkan bahwa kepolisian itu harus independen, tidak terpengaruh oleh kepentingan politik apapun. Independen dan profesional. Independen dan profesional, ya kan? Maka kemudian dia mengundurkan diri. Ya kan? Di 59. Di 59 Desember. Dari 59 sampai ada vakum sebentar, ya kan? Kita nggak punya Kapolri. Ini pasca itu ya, pas 59 kan diri. Ya. Enggak. Pada waktu itu yang diangkat sementara pejabat pelaksananya itu namanya Soekarno Joyonegoro. Oh, namanya Soekarno Joyonegoro. Mirip ada Joyo. Dari tahun 59 sampai 63 kalau nggak salah ya. 63. Oke, 63. Sampai 63. Nah, dialah pelaksana ini. Namanya Soekarno Joyonegoro. Joyonegoro apa Joyokusumo? Joyonegoro. Gitu. Kan boleh sekarang. Jangan, hati-hati, kepleset sedikit bahaya sekarang. Kan kerikil dalam sepatu. Iya, tapi kan kalau kepleset kan sekarang ini kan, wih. Nah, yang penting statement itu Joyo siapa tadi? Itu sesuai keyakinannya enggak? Joyonegoro. Itu sesuai catatan sejarahnya itu. Catatan sejarah Joyonegoro apa Joyo Hadinegoro gitu ya? Joyonegoro. Nah, ini terlalu banyak nama yang harus kita hafal. Yang menggantikan Sukanto. Nah, kita kembali mundur. Pada saat tadi di kepemimpinannya Sultan Syahrir itu, nah di situ nama kepolisian sudah berubah menjadi Kepolisian Negara Indonesia, Republik Indonesia atau gimana? Masih jawatan. Oh, masih jawatan. Jadi jawatan itu terbentuk di zaman Syahrir. Oke, di tahun kan ada beberapa kali kita tuh mengalami pergantian Perdana Menteri. Perdana Menterinya kan pernah Muhammad Nasir, Wilopo, ya kan? Syahrir 2 kali. Sampai berlakunya dekret 5 Juli 59. Ya kan? Itu masih namanya Jawatan Kepolisian Negara. Nah, setelah gini, maksud saya gini, hari ini kita tahu bahwa kepolisian kita ini kan menganggap dirinya ini sebagai Bayangkara. Nah, Bayangkara ini kapan ini muncul? Nah, itu juga yang menjadi kata Bayangkara ini. Itu juga yang menjadi perdebatan. Apa sih Bayangkara ini diambil dari Sangsekerta ini di zaman apa? Jadi Bayangkara itu secara historis memang diadopsi dari Kerajaan Majapahit ketika diperintah oleh Jayanegara dengan Mahapatinya. Pada saat itu masih Gajah Mada. Gajah Mada itu kan nanti menjadi Mahapati juga untuk rajanya yang
bernama Hayam Wuruk. Kan? Bayangkara ini adalah pasukan khusus yang bertugas melindungi negara sekaligus melindungi kepala negara, raja pada saat itu. Jadi pasukan elit nih ya. Pasukan elit. Iya. Gitu kan. Jadi sangat wajar kalau hari ini yang namanya polisi atau Bayangkara itu berkhidmat kepada kepala negara. Sekaligus tugas utamanya adalah berkhidmat kepada negaranya. Karena landasan sejarahnya ada. Ada. Mungkin saya tambahin dikit. Sebenarnya kan ide itu penyebutan nama Bayangkara itu dari Raden Said Sukanto. Oke. Ada satu alasan juga yang melatar belakangi kenapa kemudian dia menggunakan Bayangkara, yang kemudian itu menjadi pasukannya Gajah Mada di zaman Majapahit. Ya. Pertama adalah memberi kesan bahwa kepolisian yang dibentuk bukanlah kepolisian yang dibentuk oleh Belanda maupun Jepang. Betul. Jadi sengaja Punya dibikin akar historis itu gitu. original Indonesia. Kenapa? Supaya tidak mengundang reaksi sekutu pada waktu itu. Apa gini Pak, maaf saya potong. Sengaja memutus itu. Ya, memang polisi itu diciptakan pertama kali di Inggris. 1829 Ya. oleh Sir Robert Peel. Dan itu memang diciptakan untuk kota metropolitan. Ya. Oke. Ya. Dan akhirnya menyebar ke Eropa. Karena itu untuk kota metropolitan, dia harus mengusung civil value. Ya, tidaknya begitu. Tapi kan Indonesia ini berbeda. Makanya alasan itulah diambil Bayangkara. Ya, yang tadi ya polisi Eropa, ya, yang civil look, ini harus kondisi geografis Indonesia kan bukan kota, bukan kota saat itu. Betul. Itu. Tapi memang ya alasan paling kuatnya pada waktu itu kepolisian itu ini seperti ada chemistry antara Sukanto dengan si Muhammad Yasin. Ya seperti ada chemistry. Jadi dua-duanya seperti kemudian bersepakat untuk kemudian memutus kemudian kesan bahwa kepolisian itu adalah kelanjutan kepanjangan tangan dari Jepang atau kepanjangan tangan dari Belanda. Karena itu akan mengundang reaksi dan makanya dia proklamasi. Iya, satu dia proklamasi, yang kedua dia menyatakan itu pasukan Bayangkara. Ada Bayangkara, ada Tribrata, dan ada Catur Prasetya. Itu memang dari Majapahit, original Indonesia. Jadi begitu ya. seperti sebuah statement bahwa ini kepolisian Indonesia, bukan kelanjutan dari Eropa. Jepang. Jepang. Kan pada waktu itu Jepang tuh Belanda dan Jepang. Atau yang berbau Eropa. Begini, kita menghindar dari unsur Jepang terhadap sekutu. Kita menghindar dari kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia. Jadi mereka nggak mau juga dianggap kemudian kita kepolisian pada waktu itu di mata keberlanjutan adalah kelanjutan dari kolonial Belanda. Tapi terhadap sekutu kita juga nggak mau disebut ini adalah kelanjutan dari idealnya Jepang, kepentingannya Jepang. Kobetsu ya. Kenapa? Sekolah kepolisian Jepang dulu ya. Tokubetsu. Jadi mereka memutus itu. Jadi itu maksud saya tadi belum terjawab. Bayangkaranya ini apakah pada saat tahun 46 pertama kali itu 1 Juli itu muncul kata Bayangkara Iya. itu Iya. udah muncul. Iya. muncul. Oh.